Saudara terkasih, sesungguhnya saya tidak mempersiapkan lagu-lagu tadi ya, tapi Tuhan tiba-tiba menyatakan sesuatu kepada saya untuk mendeklarasikan bangsa ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seringkali kita ini tidak menyadari bahwa kita selalu hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri, saudara ya. Saudara, dan kita seringkali berdoa, Tuhan mari pulihkan bangsa kami, pulihkan keadaan ini, pulihkan Tuhan dari COVID. Tapi saudara, Tuhan tadi berbicara pada saya, banyak orang hanya berdoa untuk kebutuhannya. Tapi banyak orang tidak berdoa untuk mencintai bangsanya. Saudara, satu kali saya berbicara sama anak saya, ya. Saudara, dia tinggal di Australia, saya bilang begini sama dia, ada satu pesan Tuhan buat kamu, saya bilang, berdoa dan mulai mencintai bangsa atau negara di mana kamu ada. Jangan ada di bangsa ini tanpa mencintai, ya, tanpa mengasihi negeri ini. Jadi saudara, apapun yang kita mau doakan, ya, di bangsa ini, kalau hanya motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, tapi bukan dasar kita mengasihi Indonesia, bukan dasar kita mengasihi negeri ini, saudara, maka doa itu tidak akan pernah punya kuasa. Jadi saudara, tiba-tiba Tuhan itu membawa saya untuk mendeklarasikan bagaimana kita harus berseru dan berteriak untuk meminta belas kasih Tuhan buat bangsa ini. Saudara, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-29. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Saudara, biarlah ini jangan terjadi atas hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat, ya, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, sejujurnya ya saudara, hari-hari ini saya sedang ngomong terus sama Tuhan, tentang setiap mandat Tuhan, tentang live streaming, saudara ya. Sekarang ada program lagi, doa pagi, selamat pagi Roh Kudus. Saudara terkasih, tapi Tuhan itu berkata demikian, hari-hari ini bawa semua umatku untuk lebih banyak menyembah Tuhan, banyak memuji aku. Bawa mereka untuk lebih mendekat dengan aku lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pengagungan akan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mau kita ini mendekat dengan Tuhan? Saudara, pada saat kita memuji Tuhan, itu adalah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara, pada saat kita dikatakan, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Saudara, biar ini bukan hanya menjadi nyanyian yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, tetapi sejujurnya hati kita tidak menginginkan itu. Tapi biarlah itu menjadi nyanyian yang keluar dari hati kita, nyanyian yang menjadi kerinduan di hati kita. Terlepas keadaan kita, kondisi kita, saudara, mungkin tidak lagi baik. Saudara, Tuhan seringkali mengajarkan kepada saya, pikul akuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Artinya apa saudara? Tuhan tidak mengizinkan kita fokus dengan masalah kita. Tuhan tidak inginkan saudara supaya kita itu fokus dengan setiap beban-beban kita. Kenapa saudara? Tuhan mau
kita belajar untuk menyerahkan setiap pergumulan, setiap beban kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Tujuannya adalah supaya kita tidak terobsesi dengan setiap pergumulan, setiap beban yang membuat ujungnya kita stres, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar meletakkan, menyerahkan setiap pergumulan demi pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan mempercayakan Dia akan melakukannya bagi kita, saudara. Hanya saja saudara, bukan berarti saudara, setelah kita menyerahkan kepada Tuhan kita tidak berbuat sesuatu. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memikul kuk yang Tuhan pasang. Memikul beban yang dari Tuhan. Salah satunya apa saudara? Berdoa mencintai negeri ini. Berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa. Saudara, karena Tuhan satu kali bicara dengan saya begini, mana lebih enak kamu yang mengalami penderitaan, kamu yang terus fokus dengan penderitaanmu, ya, tapi atau kamu berdoa buat penderitaan atau buat beban orang lain. Ya tentu saja saudara ya, akan lebih ringan kalau kita ini menjadi orang yang berdoa untuk beban orang lain, daripada kita harus berdoa untuk beban kita. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita hanya fokus dengan masalah-masalah kita, maka saudara, itu tandanya saudara tidak percaya dengan Tuhan, saudara tidak berserah dengan Tuhan. Dan semakin kita fokus dengan setiap pergumulan yang kita hadapi, maka saudara kita tidak akan pernah melihat campur tangan Tuhan dalam memberikan mukjizat dalam hidup kita. Saudara terkasih, kuasa pujian artinya Tuhan menginginkan supaya kita ini terbiasa dengan segala keadaan, tapi kita mau menyerahkan dan membawanya itu sebagai pujian di hadapan Tuhan, sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Saudara, dengan kita memuji, menyembah Tuhan, maka beban kita akan menjadi lepas. Sebab itu saudara, sejujurnya segala sesuatu yang kita mulai rintis itu tidak mudah. Demikian juga dengan program ini. Saudara, tidak mudah buat kami. Dan Tuhan selalu berbicara sama saya gini, jangan engkau terus fokus dengan hasil, tapi belajar untuk taat dan setia. Saudara, yang kami hanya lakukan adalah ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan demi ketaatan kami lakukan, sekalipun hari ini kami tidak mengerti. Ya, sekalipun hari-hari ini saudara, kami hanya berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan memberikan program Selamat Pagi Roh Kudus, ya, saudara, Tuhan hanya berbicara supaya membawa umatku terbiasa untuk apa? Menyapa Roh Kudus. Karena saudara, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan dialah yang membawa hati kita, jiwa dan roh kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berbicara membawa setiap umatku untuk bangun pagi datang menyembah kepadaku. Saudara, program Selamat Pagi Roh Kudus di doa pagi, saudara, kelihatannya sepele, tapi Tuhan berkata, lakukanlah, dan Kau akan melihat bagaimana campur tanganku, bagaimana pemeliharaanku atas hidupmu, bagaimana jaminan-jaminanku atas seluruh hidupmu. Jadi saudara terkasih, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang mencari wajah Tuhan di pagi hari, maka saudara, sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan yang menjamin kita. Ada perlindungan Tuhan yang menjamin kita. Sekalipun mungkin kita akan masuk dalam lembah kekelaman, kita akan masuk dalam padang gurun, tetapi ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang menjamin kita. Bahkan ada kasih Tuhan yang terus menghibur dan menguatkan kita. Karena saudara terkasih, mau tidak mau, setiap hari kita akan terus diperhadapkan dengan permasalahan, dengan pilihan, dengan pergumulan saudara. Tetapi orang-orang yang mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan membuat satu perbedaan. Saudara terkasih, sebab itulah
Kenapa kami melakukan ketaatan? Ya, karena kami mau untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kami mau saudara hidup di dalam jaminan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali lagi. Mulailah belajar mencintai bangsamu, mencintai Indonesia, mencintai negerimu. Kalau kau mau, kau menikmati susu dan madu di dalam negerimu, maka kau harus belajar mencintai bangsamu. Jangan kau hanya fokus dengan pergumulanmu, jangan kau fokus dengan persoalanmu, tapi belajar menangkap hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka semua yang akan menjadi persoalan kita, menjadi kebutuhan kita, akan Tuhan jamin saudara. Saudara terkasih, Mazmur 165 ayat 4 dikatakan, Mazmur 65 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara dikatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara, kalau secara daging saudara kita akan berkata, ya enggak mungkin bahagia lah Bu. Karena dekat Tuhan itu berarti harus doa pagi, baca firman, setia ibadah, melakukan firman. Aduh Bu. Saudara, yang tidak terima, yang tidak nyaman itu adalah daging kita. Ya, tetapi sejujurnya hati dan jiwa kita, ketika kita merela mematikan kedagingan, maka yang di jiwa ini akan mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kelegaan. Bahkan yang di roh ini akan saudara, semakin apa saudara? Semakin bangkit, semakin kita dekat dengan Tuhan. So dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tetapi saudara, tapi fakta yang ada, mengapa ini seringkali tidak terjadi dalam kita? Seperti yang kita sudah baca tadi di dalam Yesaya 29 ayat 13, ya. Bahwa bangsa ini memuliakan aku, ya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara yang terkasih, malam hari ini Tuhan sedang mengingatkan buat setiap kita. Kalau kita menjadi orang yang dipilih dan ditetapkan untuk mendekat dengan Tuhan, saudara, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa saudara? Karena kita akan dikenyangkan dengan segala kebaikan di rumah Tuhan. Saudara, di rumah Tuhan itu di mana? Rumah Tuhan adalah hati kita. Rumah Tuhan adalah keluarga kita. Saudara, asalkan saudara, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, sertai hatimu juga memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau mulut kita dan hati kita seirama untuk menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menikmati kebaikan Tuhan di rumah Tuhan. Jadi saudara, mengapa kita tidak mengalami kebaikan Tuhan? Karena yang menyembah, yang memuji Tuhan hanya mulut kita, hanya bibir kita. Tapi sementara hati kita tidak mendekat dengan Tuhan. Saudara, sebab itu mendekatlah dengan Tuhan. Pada saat hatimu mendekat dengan Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan, maka kelegaan yang dari surga, yang dari Tuhan akan mengurapi hatimu. Saudara, kelegaan yang daripada Tuhan itu ketika kita sungguh-sungguh punya hati untuk selalu mendekat dengan Tuhan. Mendekatlah dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari supaya kita mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan, belajarlah memuji, menyembah Tuhan dengan disertai hati yang mendekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Saudara, jangan biarkan hati kita menjauh dari Tuhan. Jangan hanya mulut bibir kita saja yang memuji Tuhan. Kalau kau ingin mengalami Tuhan, biarlah mulut lidah bibirmu memuji Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Dari hati yang terus mau mendekat dengan Tuhan. Saudara terkasih, ketika saya merenungkan ayat ini tadi sore, saudara, Tuhan, kenyataannya banyak anak-anak-Mu tidak mengalami seperti yang firman-Mu katakan. Saudara, Tuhan hanya berkata seperti ini dengan saya.
Nah, setiap anak-anak yang kupilih, yang kutetapkan untuk mendekat dengan aku, tentu saja mereka adalah anak-anak yang selalu aku membersihkannya, aku membentuknya, aku mendidiknya begitu rupa. Saudara, Tuhan berkata pada saat dididik, pada saat dibersihkan, pada saat dibentuk, semua itu tidak nyaman dan tidak enak. Tapi ketika engkau melihat satu perbedaan orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak dibentuk Tuhan, orang-orang yang tidak dididik Tuhan, baru engkau bisa melihat satu perbedaannya. Saudara, dan saya memang merenungkan, setidak nyamannya kita dididik Tuhan, tapi sesungguhnya di hati tidak bisa dipungkiri. Kalau kita adalah orang-orang yang dididik Tuhan, pastinya hidup kita akan jauh lebih baik, saudara, daripada orang-orang yang tidak dididik Tuhan. Saudara terkasih, seburuk-buruknya orang yang dididik Tuhan, pasti jauh lebih baik dengan orang-orang yang tidak dididik Tuhan. Apanya yang baik, saudara? Hatinya, karakternya, ada roh takut akan Tuhan. Saudara terkasih, terlepas masih banyak proses-proses yang harus kita lewati. Tapi satu hal, ketika kita terus memberi hidup untuk dibersihkan, dimurnikan, dibentuk Tuhan, dididik Tuhan, satu kali kelak kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, yang terakhir Tuhan katakan, bahwa setiap umatku untuk datang menyembahku, karena saat waktunya engkau tidak akan pernah tahu. Ada saat dan waktunya engkau tidak tahu. Masa-masa rapture itu akan terjadi. Masa kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Saudara, di luar rapture itu juga banyak hal yang kita tidak mengerti. Masa kesusahan, masa-masa kesesakan akan terjadi. Tetapi orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan, yang selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan, akan menjadi orang yang sangat dibedakan. Saudara, sebab itu saudara, ketika kita setia dengan Tuhan, mungkin hari ini, seperti malam hari ini, kita duduk menyembah Tuhan. Saudara, sepertinya gak ada apa-apanya, seperti gak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saudara, percayalah, kesetiaan kita di dalam Tuhan akan diperhitungkan. Kesetiaan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan kesetiaan di dalam Tuhan itulah jaminan hidup kita dan keluarga kita sampai selama-lamanya. Dan Tuhan katakan, ujilah aku nak. Ujilah aku. Kalau engkau melakukan segala kesetiaanmu dan ketaatanmu di hadapanku, aku akan membuat satu perbedaan antara engkau dengan orang yang tidak berjalan dengan aku. Saudara, bukankah sudah terbukti? Sesusahnya seperti apapun kondisi dunia, bukankah kita masih dipelihara Tuhan? Kita tidak ada yang kelaparan, kita tidak ada sakit penyakit, keluarga kita masih baik-baik. Terlepas saudara, hidup ini masih menjalani proses. Syukuri saja saudara, syukuri saja. Jalani semuanya itu saudara, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang. Sekalipun kita jatuh bangun, bangkitlah dan berkata, Tuhan, aku tetap mau berjalan bersamamu. Aku mau setia sampai akhir.